Karena wajar jika dikatakan bahwa puasa juga diartikan sebagai bulan yang penuh kesabaran, sehingga orang yang berpuasa juga bisa juga disebut sebagai as-sabir, orang yang bersabar. Karena memang faktanya kita sudah bersabar atau untuk menahan diri ketika kita berpuasa untuk makan dan minum, begitu juga melakukan hubungan badan atau memenuhi syahwat perut dan syahwat bawah perut, dimulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Di dalam bulan puasa ini juga, dengan kata lain, puasa pada dasarnya mengajarkan kepada kita sebuah kesabaran, termasuk juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar menghadapi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, untuk memberikan toleransi, ya, bersabar, begitu juga memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang memang tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, seperti orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, orang yang sakit akut, perempuan yang sedang haid, anak-anak kecil yang belum memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Bahkan kalau dihitung-hitung, antara yang berpuasa dan tidak berpuasa itu masih banyak yang tidak berpuasa. Misalnya di dalam satu keluarga, misalkan di dalam satu keluarga ada 4 orang, ada bapak, ada istri, punya 2 anak, anaknya masih kecil-kecil, sementara ibunya lagi haid, maka yang puasa punya bapaknya saja. Jadi satu rumah itu yang berpuasa cuma 1 orang. Maka kita juga perlu memberikan penghargaan, memberikan toleransi. Jangan terus tiba-tiba kita marah-marah misalnya gitu kan, oh kamu gak puasa ya. Karena memang kadang-kadang kita jumpai orang-orang yang memiliki kewajiban puasa, sehingga kita perlu saling menghormati antara yang berpuasa dan tidak berpuasa. Sebaliknya orang yang tidak berpuasa juga dituntut untuk menghormati, diminta untuk menghormati kepada orang yang berpuasa. Satu ketika dalam sebuah riwayat dari Anas itu, beliau menyatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna shaim wa minna al-muftir, la ya'ibu shaim 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala shaim. Jadi di dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, kami pernah melakukan perjalanan menjadi musafir, ya, bersama beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rombongan kami ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Tapi terusan beliau menyatakan, la ya'ibu shaim 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala shaim. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, sementara begitu juga sebaliknya, orang yang tidak berpuasa tidak juga mencela orang yang berpuasa. Ini artinya apa? Ada rasa tenggang rasa, ada rasa saling menghormati. Karena itu di dalam khasiahnya, di dalam khasiatus sanadi, di dalam kitab khasiatus sanadi ala Nasai dikatakan, la yunkiru shaim 'ala al-muftir iftarahu dinan wa al-muftir 'ala shaim shaumahu fahuma jaizan. Jadi secara agama orang yang berpuasa tidak boleh mengingkari ketidakpuasaannya orang yang tidak berpuasa. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak berpuasa juga tidak boleh mengingkari orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena keduanya itu boleh dilakukan. Ini dalam satu perjalanan. Jadi pesan penting di dalam riwayat ini adalah adanya rasa penghargaan, saling menghargai antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Jangan dikit-dikit tiba-tiba ada warung terusan buka kemudian di sweeping gitu, ya kan? Repot juga itu kalau tiba-tiba di sweeping gitu kan. Karena bisa jadi itu untuk menyediakan orang-orang yang memang tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Yang meskipun juga warung itu juga perlu juga menghargai juga terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.
jadi tutup lah kira-kira itu kan, jangan terlalu vulgar banget. Tapi tidak benar juga tiba-tiba orang melakukan sweeping rumah makan, menurut saya juga tidak benar. Ini penting, ini bagian daripada puasa kita kan, maknanya juga menahan diri gitu kan. Ini juga bagian dari kita untuk menahan diri ya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, menahan diri dari sesuatu yang memang kalau kita melakukannya bisa menimbulkan masalah tersendiri, seperti sweeping terhadap rumah makan. Itu sebagaimana yang tadi dikatakan, di dalam satu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongannya, di dalam rombongan itu ada orang yang berpuasa, ada orang yang tidak berpuasa, dan fine-fine saja, santai-santai saja, tidak ada masalah gitu. Ya monggo saja itu. Karena memang musafir itu adalah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Juga boleh juga untuk berpuasa kan? Sama. Di kita itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu lebih banyak yang berpuasa atau tidak berpuasa di keluarga kita. Jangan karena kita berpuasa kemudian kita menuntut penghormatan yang lebih besar. Oh saya berpuasa sih, nggak boleh begitu juga gitu ya. Nggak boleh begitu juga itu. Tetapi dengan berpuasa mari kita menjadi orang yang rendah hati gitu. Rendah hati, tidak menjadi orang yang harus ditutup, harus begini.